Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisan Aini dengan NIM 208022444026 dari kelas B20, Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan video cara belajar mengajar yang akan membahas mengenai ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana di SMK OTKP kelas 11 menggunakan metode pembelajaran scientific learning dan model pembelajaran discovery learning. Oke, selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Oke, gimana nih teman-teman kabarnya hari ini? Gimana kabarnya Ridwan? Oke, baik. Alhamdulillah. Sika gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Minat gimana? Alhamdulillah ya, semua teman-teman baik dan semoga semua teman-teman selalu diberi kesehatan, kemudahan rezeki, dan pokoknya yang terbaik buat teman-teman semua. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, baik. Untuk teman-teman yang belum menyalakan kamera, boleh nih yuk buat on cam sama-sama temenin Ibu, biar Ibu nggak sendirian. Gitu. Oke, makasih yang udah mau on cam. Makasih juga udah on cam. Yuk yang lain yuk, Bu Stiara mungkin bisa on cam. Oke. Makasih ya teman-teman yang udah ikut menyalakan kamera untuk berpartisipasi pada pagi hari ini. Oke, jadi langsung aja Ibu bakal melakukan presensi pada pagi hari ini. Oke, yang pertama yaitu Ridwan Nur Setia hadir. Oke, hadir. Bustiara Andriani hadir. Hadir, oke. Tita Aniko hadir. Dinda Ambar hadir, oke. Lasminar Marpaung. Oke, hadir. Muhammad Rio Anugrah. Alhamdulillah hadir. Dirga Tama Aditya. Oke, Mahendra Adinata. Satrio Adi Nugroho. Hadir. Fahra Aditya Putri. Oke. Alhamdulillah ya teman-teman semuanya hadir dan kita bisa mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, baik. Sebelumnya nih, kita kan udah membahas tuh mengenai tujuan dan pengertian dari administrasi sarana dan prasarana. Nah, pada hari ini Ibu akan mengulang sedikit pembahasan mengenai apa itu sarana dan prasarana dan bagaimana kegiatannya, bagaimana pengelolaan kegiatannya, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita masuk pada materi pagi hari ini nih, teman-teman, Ibu mau tanya dikit deh. Apa sih yang teman-teman tahu tentang sarana? Oke, mungkin salah satu bisa sebutin ya. Apa gitu gambaran mengenai sarana? Kan kemarin minggu lalu udah dijelasin nih, masa pada nggak ingat? Oke, siapa yang mau jawab? Oke, Dinda, gimana? Alat, iya bener banget alat. Ada yang lain mungkin? Oke, masih pada malu-malu ya, nggak apa-apa. Yuk yang lain yuk. Oke, peralatan ya, bener banget loh teman-teman. Mungkin sarana dan prasarana ini itu tuh saling berhubung ya teman-teman, selalu berhubungan bahkan. Gitu. Jadi sarana dan prasarana ini merupakan yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan. Nah, lebih lanjutnya nanti kita simak ya di presentasi Ibu pada pagi hari ini. Oke, langsung aja Ibu izin share screen. Oke, udah kelihatan ya teman-teman? Nah,
Jadi pada pembelajaran hari ini kita bakal bahas nih tentang ruang lingkup, sarana, dan prasarana. Kita langsung aja ya teman-teman. Oke, jadi materi yang akan dibahas pada pagi hari ini yaitu yang pertama ada pengertian sarana dan prasarana, yang kedua ada pengertian sarana dan prasarana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan yang ketiga ada ruang lingkup sarana dan prasarana administrasi. Oke, jadi seperti yang teman-teman tadi udah bilang, sarana itu alat, benar banget. Nah, alat atau peralatan itu sama aja ya teman-teman. Nah, jadi pengertian sarana yaitu sarana merupakan alat yang dapat digunakan untuk melancarkan atau memudahkan manusia dalam mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi sarana itu adalah alat. Nah, misalnya nih, teman-teman mau pergi jalan-jalan. Apa sih alat yang digunakan buat kita pergi? Apa coba? Kendaraan? Iya, bener banget. Apa aja tuh contohnya? Mobil? Iya, bener. Motor? Iya. Oke. Nah, mau tanya lagi nih. Kalau teman-teman mau ngerjain tugas, apa sih alat yang digunain? Buku? Iya, bener. Terus laptop? Bener, bener banget. Bener loh semuanya. Keren loh kalian. Jadi, sarana kan alat yang dapat digunakan untuk melancarkan atau memudahkan manusia dalam mencapai tujuan. Jadi, jika kita ingin mencapai tujuan, maka kita butuh nih sarana yang untuk menjadi bahan untuk kita dapat mencapai goals-nya gitu. Nah, pengertian prasarana adalah segala sesuatu yang menunjang secara langsung atau tidak langsung segala jenis sarana. Umumnya prasarana berbentuk benda tidak bergerak. Nah, apa nih contohnya? Jadi, Ibu jelasin ya. Prasarana adalah segala sesuatu yang menunjang. Jadi, sarana adalah alat dan prasarana penunjangnya. Jadi kalau kita butuh mobil untuk pergi, maka kita butuh jalan sebagai penunjangnya gitu teman-teman. Dapat diartikan tuh seperti itu ya. Jadi kan kalau jalan tuh nggak bergerak gitu, maksudnya gitu. Nah kalau kita butuh laptop buat ngerjain tugas, maka kita butuh apa? Ruangan gitu, ruangan agar kita bisa ngerjain tugas tuh dengan nyaman, terus juga sejuk, gitu. Nggak terganggu sama suara-suara yang mengganggu gitu. Jadi kita tuh kalau ngerjain tugas harus dengan keadaan nyaman ya teman-teman. Jadi butuh ruangan yang membuat kita nyaman. Jadi kalau udah ada sarana dan prasarana, maka yang nantinya tujuan kita akan dapat tercapai dengan baik gitu. Nah, lanjut. Di sini ada pengertian administrasi menurut KBBI. Nah, di sini ada 4 ya teman-teman. Yang pertama yaitu usaha dan kegiatan meliputi penetapan tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan organisasi. Nah, di sini yang pertama kan ada organisasi ya teman-teman. Nah, organisasi itu kan merupakan wadah suatu perkumpulan yang dimana di situ ada banyak orang, namun mempunyai satu tujuan, teman-teman. Nah, untuk itu gimana nih cara-cara penyelenggaraannya agar dapat berjalan dengan baik tuh organisasinya. Nah, yang pertama yang tentunya pasti harus menyediakan sumber dayanya. Terus kalau segala sesuatu harus mempertimbangkan anggaran, terus juga persiapan, terus juga bahannya, pokoknya yang diperlukan untuk menyelenggarakan dan juga mensukseskan acara tersebut dalam organisasi tersebut gitu. Nah, yang kedua ada usaha dan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai tujuan. Nah, jadi kegiatan-kegiatan tersebut itu berkaitan dengan kebijakan ya teman-teman gitu. Jadi dalam mencapai tujuan itu perlu adanya kebijakan, ketertiban untuk mencapai suatu yang kita inginkan gitu. Yang ketiga yaitu ada kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Oke, jadi kegiatan itu pasti berkaitan dengan pemerintahan. Nah, apa sih bidang-bidang pemerintahan itu? Apa saja?
bidang pemerintahan, yaitu seperti pendidikan, bidang hukum, bidang ekonomi, itu berkaitan dengan pemerintahan. Yang keempat ada kegiatan kantor dan tata usaha. Pasti teman-teman nggak asing kan ya tentang kegiatan kantor tuh ngapain aja gitu loh Bu. Kegiatan kantor itu yaitu tidak lain seperti menyimpan, mendistribusikan, mengadakan pengadaan, terus juga pemeliharaan. Itu meliputi kegiatan kantor dan tata usaha. Lanjut ya teman-teman, mungkin ada pertanyaan? Belum ada. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, sarana dalam KBBI diartikan sebagai segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan alat penunjang utama untuk terselenggaranya suatu proses, yaitu usaha, pembangunan, atau juga proyek. Jadi dengan adanya sarana dan prasarana ini dapat menjadi lebih efektif, efisien, dan bisa dicapai dengan tujuan yang kita inginkan, gitu teman-teman. Kita lanjut. Oke, jadi dari dua pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa administrasi sarana dan prasarana itu merupakan usaha dan kegiatan yang dirancang dan diatur dengan sebaik-baiknya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan semua komponen yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang jalannya proses penyelesaian pekerjaan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Gitu teman-teman, jadi kesimpulannya. Nah, kita masuk ke ruang lingkup sarana dan prasarana. Nah, di ruang lingkup sarana prasarana ini kita akan mempelajari dua kegiatan, yaitu yang pertama ada kegiatan manajerial dan kegiatan operasional. Nah, yang pertama Ibu akan bahas tentang kegiatan manajerial. Nah, kegiatan manajerial sendiri ada 3 teman-teman. Nah, yang pertama itu perencanaan. Perencanaan itu apa? Jadi perencanaan itu merencanakan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana. Jadi, setiap kita mengadakan suatu kegiatan, itu pasti yang pertama banget kita akan buat yaitu perencanaan, atau biasa disebut dengan plan. Iya, benar. Jadi dalam melaksanakan kegiatan ini, bagaimana kita dapat mengelola dengan baik, yaitu kita harus membuat pemikiran seperti merencanakan ide yang bagus, terus merencanakan anggaran yang sesuai, terus membagi juga orang-orangnya gitu, siapa aja nih di sini, siapa di sini gitu. Jadi agar kegiatan kita dapat terlaksana dengan baik, maka kita juga harus merencanakan apa yang akan kita lakukan nanti di awal sebagai plan awal gitu. Nah, yang kedua ada pengorganisasian, yaitu menentukan orang-orang yang bertugas mengelola sarana dan prasarana dan membagi tugas. Jadi, udah merencanakan nih apa yang akan kita lakukan. Dan selanjutnya kita biasanya tuh melakukan pengorganisasian, yaitu menentukan siapa aja yang bertugas di sini gitu. Misalnya siapa yang bertugas menyimpan, siapa yang bertugas mendistribusikan, siapa yang bertugas membeli barang dan lain sebagainya gitu teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada pengawasan. Yang pengawasan itu yaitu mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana dan membagi tugas. Nah, jadi pengawasan itu dari perencanaan ini kita tetap diawasi teman-teman. Kita udah diawasi nih apa aja, apakah anggaran ini udah sesuai, apakah prosesnya sudah sesuai, apakah ide-ide dari teman-teman udah sesuai. Nah, semuanya itu diawasi teman-teman. Nah, juga pengorganisasian juga diawasi. Gimana cara bagi tugasnya, udah bener kah, udah bagus kah, udah sesuai dengan passion masing-masing gitu. Jadi, semua perencanaan, pengorganisasian, sampai pengawasan itu menjadi kegiatan manajerial. Itu teman-teman. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai kegiatan operasional. Nah, kegiatan operasional ini
Yang pertama ada pengadaan. Nah, kegiatan untuk menambah dan memenuhi kebutuhan barang dengan menciptakan sesuatu yang semula belum ada menjadi cukup atau tersedia. Nah, jadi di proses ini, di kegiatan ini, tugas kita yaitu untuk menambah barang yang belum ada menjadi ada. Jadi seperti misalnya di organisasi ini komputernya masih kurang. Nah, berarti kita harus menambah sesuatu yang belum ada menjadi ada. Terus kita juga butuh ruangan baru nih buat rapat, buat ini. Nah, berarti kita harus menambah ruangan dalam pengadaan, gitu teman-teman. Selanjutnya ada pencatatan. Pencatatan yaitu proses penghitungan, pencatatan penggolongan pengklasifikasian, atau juga pengkodean terhadap barang, sarana, dan prasarana yang dimuat dalam suatu daftar. Jadi, kita hitung nih, pada proses ini, kita hitung nih komputernya ada berapa, gitu. Terus kita golongkan, ini sarana dalam bentuk apa ya? Ini meja kantor, ini lemari kantor, ini meja untuk belajar, terus juga ini untuk apa kegunaannya. Nah, semuanya itu dicatat dan digolongkan. Nah, kemudian diklasifikasikan nih. Diklasifikasikan itu hampir sama ya teman-teman dalam penggolongan, yaitu tapi perbedaannya ini diterapkan untuk siswa atau untuk guru gitu. Nah, setelah itu dilakukan pengkodean agar kita tidak lupa teman-teman gimana sih. Terus juga ini diletakkan itu harus di dalam kode. Pengkodean itu gunanya untuk mengkode barang-barang agar kita dalam mencatat tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan barang gitu. Yang selanjutnya ada yaitu penyimpanan. Kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja atau petugas gudang untuk menampung hasil pengadaan barang atau bahan kantor, baik berasal dari pembelian, instansi lain, atau yang diperoleh dari bantuan. Nah, dari pengadaan tadi, kita kan udah menambah nih, yang belum ada menjadi ada. Nah, kalau dari situ berarti sudah dilakukan pencatatan, maka dilakukan penyimpanan, teman-teman. Jadi barang yang kita beli seperti komputer tadi, dilakukan penyimpanan untuk keperluan yang misalnya nanti kita perlukan, baru bisa dipakai, gitu. Lanjut ke pendistribusian. Nah, pendistribusian ini merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi yang satu ke instansi lain. Nah, jadi setelah dilakukan penyimpanan, nah nanti ada pendistribusian nih. Misal nih dari si A membutuhkan komputer. Nah, berarti dari kita dari proses penyimpanan menyerahkan untuk keperluan dari si A. Tapi nantinya jika barang tersebut rusak, maka itu sudah bukan tanggung jawab kita, karena kita sudah menyerahkan dengan orang lain, dengan instansi lain gitu. Nah, selanjutnya ada pemeliharaan. Nah, pemeliharaan ini merupakan kegiatan terus-menerus untuk mengusahakan agar barang atau bahan kantor tetap dalam keadaan baik atau siap untuk dipakai. Nah, jadi nih, misal kita butuh LCD proyektor. Nah, pada hari itu kita akan menggunakan LCD tersebut. Nah, maka dari itu, LCD tersebut harus layak dipakai dan tidak rusak. Jika kita melakukan pemeliharaan yang benar, maka barang-barang atau sarana dan prasarana yang akan digunakan itu akan menjadi proses pemeliharaan yang bagus untuk barang yang siap dipakai, teman-teman gitu. Nah, yang selanjutnya ada penghapusan. Nah, penghapusan ini dilakukan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris karena sarana dan prasarana sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Nah, jadi jika sarana dan prasarana itu sudah tidak digunakan, maka dan atau tidak berfungsi, misalnya rusak nih teman-teman pada proses penyimpanan ataupun pemeliharaan juga pada saat pendistribusian, maka barang tersebut akan dicoret dari daftar inventaris yang sudah dilakukan catatan. Gitu. Oke, kita lanjut yang selanjutnya yang mendukung segala sesuatu kita yaitu objek.
Nah, objek ini apa? Jadi objek itu berwujud dan dapat diperlukan secara fisik atau tangible, baik yang dipergunakan untuk kegiatan pokok maupun kegiatan penunjang administrasi. Jadi saat kita melakukan kegiatan perencanaan, pengadaan, pendistribusian, pencatatan, semuanya itu harus ada objeknya, teman-teman. Gitu. Yang paling penting objeknya. Nah, objek tersebut dibagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama ada barang tidak bergerak, yang kedua ada barang bergerak. Nah, barang tidak bergerak itu apa? Oke, jadi barang tidak bergerak itu seperti yang pertama, yaitu contohnya tanah. Nah, tanah ini adalah benda mati yang bisa dijadikan suatu bangunan, misalnya rumah, gitu. Dan juga keperluan-keperluan lainnya. Yang kedua ada bangunan. Nah, bangunan ini dibagi menjadi ruang kelas, terus juga ruang kantor, perpustakaan, yang mendukung adanya sarana dan prasarana yang kita butuhkan. Nah, barang tidak bergerak itu apa contohnya? Yaitu yang pertama yaitu adalah barang habis pakai. Nah, apa itu? Nih, barang habis pakai itu contohnya kertas. Kenapa kertas? Karena kertas kan kalau kita gunakan seperti ini, ya, sekali aja udah langsung nggak bisa dipakai lagi, teman-teman. Jadi itu merupakan barang yang dikatakan habis pakai atau barang bergerak ya, teman-teman. Nah, yang kedua ada perabot. Perabot itu contohnya apa? Yaitu seperti meja, lemari, kursi, hal-hal yang diperlukan di dalam organisasi atau kantor. Yang ketiga yaitu ada peralatan. Peralatan tersebut tuh termasuk dalam objek yang kita perlukan, teman-teman. Seperti gunting kita perlukan untuk memotong kertas, terus juga staples kita perlukan, terus juga apa nih, banyak banget ya teman-teman contohnya gitu. Jadi objek tersebut merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menunjang jalannya yang kita udah rencanakan dari awal tuh. Jadi faktor penunjang. Oke, jadi segitu aja teman-teman pembelajaran kita pada hari ini mengenai ruang lingkup, sarana, dan prasarana. Oke, jadi mungkin di sini ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu tutup share screen-nya? Ibu tutup dulu. Oke, Ibu tutup aja deh. Oke, jadi teman-teman, ada yang ingin ditanyakan dari presentasi yang Ibu lakukan tadi? Oke, siapa? Mustiara? Oke. Silakan. Oke, jadi pertanyaannya, mengapa organisasi perlu sarana dan prasarana ya? Oke, jadi seperti yang udah Ibu jelaskan tadi, adanya sarana dan prasarana sebagai faktor alat yang digunakan untuk menunjang agar kegiatan tersebut menjadi lebih efektif, efisien, dan dapat mencapai tujuan dengan sesuai apa yang kita harapkan. Gitu. Gimana, udah paham? Oke, benar. Oke, jadi yang lain gimana? Udah paham atau ada masih pertanyaan? Oke, belum ada ya? Oke, kalau belum ada, sekarang Ibu deh yang tanya. Oke, jadi di sini Ibu bakal jelasin pertanyaannya, nanti teman-teman, karena ini individu ya, bersifat individu, teman-teman nyari jawaban sesuai apa yang udah Ibu kirim di Google Classroom kemarin, karena di situ udah ada modulnya, udah ada semuanya, jadi teman-teman bisa nyimpulin dengan bahasa sendiri di lewat modul tersebut. Nah, selanjutnya nanti pertanyaan yang akan Ibu kasih didiskusikan, Ibu kasih waktu 5 menit mungkin ya, 5 menit. Nah, nanti teman-teman yang Ibu tunjuk harus menjawab dan teman-teman yang lain harus menyimak, dan nanti pendapatnya akan Ibu jadikan kesimpulan pada pertemuan hari ini. Gitu. Jadi semuanya ikut berpartisipasi ya teman-teman, nggak ada nih yang nggak ikut berpartisipasi, jadi semuanya harus ikut berpartisipasi. Oke, dicatat ya teman-teman pertanyaannya.
Pertanyaannya, mengapa sarana dan prasarana sangat diperlukan dan apa saja yang termasuk dalam sarana dan prasarana kantor? Oke, Ibu ulangi sekali lagi. Mengapa sarana dan prasarana sangat diperlukan dan apa saja sih yang termasuk dalam sarana prasarana kantor? Oke, Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Oke, nggak terasa ya, udah 5 menit dan teman-teman sekarang Ibu minta untuk menyampaikan pendapatnya mengenai apa sih itu, mengapa sarana dan prasarana itu diperlukan dan apa aja sih peralatan yang ada di kantor gitu kan tadi udah Ibu jelasin tuh, pasti teman-teman tahu dong ya. Oke, mau Ibu tunjuk atau inisiatif nih sendiri kayak saya Bu gitu. Nanti teman-teman yang berani kan bisa jadi nilai plus loh teman-teman. Oke, siapa? Rio. Oh ya, Rio boleh tuh. Oke, silakan Rio. Oke, keren banget loh Rio. Beri tepuk tangan dulu teman-teman. Terus Ibu butuh 2 orang lagi deh. Siapa ya? Mau Ibu tunjuk atau inisiatif sendiri? Oke, dari Vika ya? Oke, boleh Vika. Oke, silakan. Wah, keren banget loh teman-teman. Boleh nih, yuk diapresiasi beri tepuk tangannya. Oke, mungkin satu lagi ya teman-teman. Siapa nih yang mau? Oke, Ibu tunjuk aja ya, biar nggak lama. Ridwan bisa? Oke, silakan Ridwan. Oke, bagus. Jawabannya udah pada bagus-bagus semua dan kita beri apresiasi untuk Ridwan ya. Oke, bagus banget teman-teman. Makasih yang udah mau jawab pertanyaan Ibu. Dan teman-teman yang lain gimana nih pendapatnya menurut siapa ya? Lasmi. Oke, Lasmi belum ada Ibu panggil udah. Gimana nih pendapatnya? Ya, oke. Berarti sama aja ya kayak teman-teman yang lain. Terus juga pentingnya itu karena sarana dan prasarana kan merupakan penunjang ya yang benar tadi. Terus juga uh, menjadi efektivitas ya benar banget. Sebenarnya saling berkaitan ya dengan pertanyaan yang tadi diajukan oleh salah satu teman kalian. Namun ibu tuh pengen banget gitu loh kalian tuh lebih mengasah kemampuan lagi untuk berpikir, untuk membuka materi itu aja sih tujuannya tuh biar kalian tuh nggak lupa nantinya setelah pembelajaran hari ini gitu. Nah selanjutnya ibu bakal simpulin dari jawaban yang sudah kalian jelasin tadi, udah ibu rangkum dan itu tuh udah hampir benar semua malah. Nah, jadi mengapa harus ada sarana dan prasarana dalam organisasi itu? Yang pertama yaitu tanpa adanya sarana dan prasarana kan suatu penunjang banget bagi suatu organisasi untuk melakukan itu teman-teman. Selanjutnya apa saja nih yang termasuk prasarana kantor? Yaitu yang pertama ada perabot kantor, tata ruang, mesin komunikasi, terus juga ada hiasan, dan banyak lagi. Bener banget teman-teman. Makasih ya teman-teman udah mau ikut berpartisipasi pada proses pembelajaran pada pagi hari ini. Dan Ibu ngucapin terima kasih banyak pada teman-teman yang udah ngikutin pembelajaran ini sampai akhir, dari awal hingga akhir. Dan makasih buat teman-teman yang udah on cam juga dari awal hingga akhir, udah mau nemenin Ibu on cam juga. Dan yang terpenting nantinya kalian harus lebih banyak belajar lagi. Kesimpulannya pada pagi hari ini yaitu dari pembelajaran yang kita lakukan yaitu
terdapat materi sarana ini. Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk mencapai maksud dan tujuan. Nah, sedangkan prasarana merupakan segala sesuatu yang menjadi penunjang utama untuk terselenggaranya sesuatu yang efisien dan efektivitas. Nah, kemudian ada ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kegiatan manajerial, yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Oke, jadi yang kedua ada kegiatan operasional, terbagi menjadi 5. Yang pertama ada pengadaan, pencatatan, terus juga ada penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penghapusan, gitu teman-teman. Jadi kesimpulannya pada pagi hari ini mengenai sarana prasarana, ruang lingkup sarana dan prasarana administrasi, yaitu seperti yang dijelaskan tadi. Oke, jadi karena udah jamnya udah sampai di akhir pertemuan, maka pembelajaran hari ini Ibu cukupkan dan Ibu ucapkan terima kasih untuk yang telah berpartisipasi aktif dan juga memberikan feedback terhadap yang Ibu tanyakan. Ibu ucapkan terima kasih banyak dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu minggu depan ya.